Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Warganet. Masih dengan Wira yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Pertama-tama izinkan aku mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kesalahan-kesalahan saya bisa dimaafkan untuk sedulur-sedulurku yang ada di Nusantara maupun yang masih berjuang di negara tetangga sana. Setelah libur panjang kemarin, di hari ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Rumah Kontrakan Angker. Sebelum masuk ke ceritanya, untuk yang baru bergabung atau yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Pak Harjono sudah keliling mencari rumah kontrakan selama 3 minggu. Bukan 3 minggu yang santai. 3 minggu bolak-balik naik motor. Dari satu kampung ke kampung lain. Dari satu papan pengumuman ke papan pengumuman berikutnya. Hasilnya selalu sama. Harga tidak cocok. Atau rumahnya sudah ditempati orang lain. Waktu itu tahun 1991. Beliau bekerja sebagai pedagang keliling, menjual kebutuhan rumah tangga kecil-kecilan dari kampung ke kampung. Penghasilannya tidak tetap, kadang cukup, kadang harus dihitung ulang sebelum beli beras. Bu Enda, istrinya, sudah 2 kali menelpon saudara di Solo untuk menanyakan kabar rumah sewaan di sana. Tapi setiap kali jawabannya sama. Belum ada yang kosong, nanti kabari. Yang bikin situasi makin mepet, kontrakan lama mereka di Kricak tidak bisa diperpanjang. Pemiliknya mau merenovasi rumah, jadi mau tidak mau mereka harus pindah sebelum akhir bulan. Nama Pak Kasno dapat dari tetangga lama. Katanya beliau punya beberapa rumah petak yang dikontrakan di daerah Taman Sari. Pak Harjono langsung menemui. Pak Kasno orangnya pendiam. Waktu Pak Harjono datang, beliau sedang duduk di teras rumahnya sendiri sambil minum teh. Mereka bicara sebentar soal harga dan kondisi rumah. Ada 3 pilihan yang ditawarkan. 2 yang pertama harganya masih di atas kemampuan Pak Harjono. Yang ketiga Pak Kasno menyebutnya terakhir dengan nada yang sedikit berbeda. Yang itu harganya paling murah, Pak. Jauh di bawah 2 yang tadi. Kondisinya jelek, tanya Pak Harjono. Bangunannya masih bagus, tapi Pak Kasno berhenti sebentar. Belum pernah ada yang mau ngontrak di sana, katanya angker. Pak Harjono tidak langsung merespon. Beliau menyeruput kopinya sendiri. Beliau memang sudah minta dibuatkan waktu duduk, lalu bertanya, "Maksudnya gimana, Pak? Pernah ada kejadian apa?" Saya sendiri tidak tahu pasti. Warga sekitar yang bilang begitu. Saya cuma mau jujur dari awal, biar Bapak tidak menyesal di kemudian hari. Pak Harjono diam sejenak, lalu mengangguk pelan. Yang penting gak mengganggu, Pak. Saya ambil yang itu. Singkat cerita, mereka pindah 2 hari kemudian. Rumahnya memang sederhana. 1 ruang tamu yang menyatu dengan ruang keluarga. 2 kamar tidur yang cukup untuk 1 keluarga kecil. Dapur kecil di bagian belakang, dan kamar mandi yang terpisah di sisi kiri. Di depan ada halaman sempit dengan pagar besi rendah yang memisahkan rumah dari jalan kampung. Di belakang ada pohon jambu air. Batangnya sudah besar, cabangnya melebar kemana-mana. Pohon itu jelas sudah lama tumbuh di sana, jauh sebelum rumah itu dibangun. Aryo,
anak sulung mereka yang saat itu kelas 3 SD, ikut membantu mengangkat barang dari bak truk sewaan. Adiknya yang masih balita digendong Bu Enda sambil sesekali menunjuk-nunjuk ke pohon jambu air. "Itu pohon apa, Bu?" "Jambu air, nanti kalau sudah berbuah, kamu boleh petik." Anak itu mengangguk puas. 2 minggu pertama berlalu tanpa kejadian berarti. Aryo mulai masuk sekolah baru, berkenalan dengan anak-anak sekitar kampung, dan dengan cepat menemukan teman bermain. Bu Enda sibuk menata rumah dari pagi, mengepel, mengelap jendela, merapikan dapur yang tidak terlalu besar itu. Tapi ada satu hal yang mulai terasa setelah sebulan tinggal di sana. Saat siang, Bu Enda sedang duduk di ruang tamu, menjahit kancing baju yang lepas. Tidak ada angin masuk dari jendela. Matahari sedang terik di luar. Tapi dalam rumah, udara terasa dingin. Bukan dingin sejuk seperti sehabis hujan, tapi dingin yang diam, seperti udara yang tidak pernah bergerak dari tempatnya. "Pak," kata Bu Enda waktu suaminya pulang sore itu, "kok rumah ini dingin banget ya? Siang-siang juga tetap dingin, gak kayak rumah biasanya." Pak Harjono melepas sandal dan duduk di kursi. Posisinya membelakangi selatan, Bu. Kena angin malam terus, jadi dinginnya nyangkut di dalam. Bu Enda tidak membantah, tapi beliau juga tidak sepenuhnya yakin dengan jawaban itu. Beberapa hari setelahnya giliran Aryo yang merasakan sesuatu, meski tidak terlalu dia pikirkan. Waktu itu sore hari, Aryo sedang duduk di lantai ruang tamu, bermain dengan mobil-mobilan plastik yang sudah catnya sebagian mengelupas. Sendirian, karena adiknya sedang tidur siang dan ibunya ada di dapur. Tiba-tiba di ujung pandangannya, ke arah sudut kiri ruangan, ada sesuatu yang seperti bergerak. Bukan bayangan yang jelas, lebih seperti sesuatu yang lewat cepat di luar fokus matanya. Aryo menoleh. Sudut ruangan itu kosong. Dia menatap sebentar, lalu kembali main. Mungkin matanya lelah, mungkin pantulan cahaya dari jendela. Dia tidak terlalu peduli. Anak kelas 3 SD punya hal yang lebih penting untuk dipikirkan, yaitu mengalahkan rekornya sendiri dalam menyusun jalur balap mobil-mobilan di lantai. Begitulah minggu-minggu awal berjalan. Pak Harjono berangkat pagi, pulang sore. Bu Enda mengurus rumah dan anak-anak. Aryo sekolah, pulang, main, makan, tidur. Rutinitas yang wajar. Rumah itu terasa normal, tidak ada yang aneh, atau setidaknya belum ada yang cukup aneh untuk dibicarakan. Rutinitas itu berjalan sampai bulan ketiga. Tidak ada tanggal pasti yang bisa Aryo ingat, tapi belakangan, waktu dia sudah lebih besar, keluarganya sering menyebut periode itu sebagai bulan perkenalan. Bukan karena mereka tahu dari awal apa artinya, tapi karena baru belakangan mereka sadar itulah pertama kalinya rumah itu mulai memperkenalkan diri. Gangguan pertama datang dari hal yang paling tidak disangka-sangka. Pak Harjono punya Honda Astrea yang sudah menemaninya berdagang bertahun-tahun. Motornya tidak pernah rewel, starter tangan sekali, mesin langsung hidup. Tapi memasuki bulan ketiga sesuatu berubah. Setiap kali beliau mau berangkat ke masjid untuk sholat maghrib, motor itu tiba-tiba tidak mau menyala. Starter tangan pertama bunyi ngik, lalu mati. Kedua, sama ketiga, tetap gagal. Pak Harjono beralih ke starter kaki. Diinjak sekali, 2 kali, 3 kali, tidak ada reaksi. Tapi kalau beliau memutar kunci ke posisi off, diam sebentar, lalu coba lagi dari awal, mesin langsung menyala, seolah tidak ada masalah. Ini terjadi bukan sekali atau 2 kali, terjadi setiap hari, dan selalu di waktu yang sama, maghrib. Di luar waktu itu motor berjalan normal.
Pagi hari waktu berangkat berdagang, tidak ada masalah. Malam hari kalau beliau perlu keluar sebentar, juga tidak ada masalah. Hanya maghrib yang selalu berulah. Pak Harjono akhirnya membawa motor ke bengkel Pak Utomo, langganannya selama 10 tahun. Tom, motorku aneh. Tiap mau berangkat maghrib pasti susah starter. Tapi kalau pagi atau malam, normal. Pak Utomo memeriksa busi, karburator, sistem pengapian. Semuanya dalam kondisi baik. Tidak ada komponen yang aus atau rusak. Normal semua, Pak, kata Pak Utomo. Tapi ekspresinya sedikit bingung. Mungkin pas maghrib udaranya lebih lembab, jadi pengapian sedikit terganggu. Pak Harjono mengangguk. Tapi di dalam hati tidak puas dengan jawaban itu. Lembab tidak pernah bikin motor rewel 10 tahun terakhir. Dan lembab tidak pernah pilih-pilih waktu. Beliau tidak bilang apa-apa, pulang. Dan keesokan harinya motor kembali rewel, tepat saat maghrib. Di sisi lain, Bu Enda punya gangguan yang berbeda. Beberapa malam belakangan beliau mendengar suara dari arah pagar depan. Bunyinya seperti kuku yang digesekkan pelan ke besi. Berulang-ulang dengan jeda yang tidak teratur. Bu Enda sudah 2 kali membentak dari dalam rumah. Suara itu berhenti, tapi tidak sampai 5 menit. Mulai lagi dari awal. Beliau tidak berani keluar untuk mengecek. Sudah malam, dan suara itu terdengar terlalu pelan untuk dianggap suara binatang, tapi terlalu teratur untuk dibilang kebetulan. Pak Harjono yang diceritai hanya berkata, "Mungkin kucing nyangkut di pagar." Bu Enda tidak merespon. Kucing tidak menggesek kuku dengan ritme seperti itu. Lalu Ibu Lastri, tetangga sebelah, mampir suatu sore. "Bu Enda, maaf ya nanya, semalam itu kok rame banget di rumah ibu? Saya dengar suara ketukan-ketukan sampai jam 11 malam. Dari kamar depan saya jelas banget, kayak ada yang mukul pintu kayu." Bu Enda mengernyit. "Ketukan? Saya nggak dengar apa-apa, Bu. Suami saya juga pulangnya jam 9, langsung tidur." Ibu Lastri terlihat bingung. "Loh, masa sih? Saya dengar jelas, Bu. Bahkan saya sampai bangunin suami saya karena penasaran." Bu Enda hanya tersenyum tipis. "Mungkin kedengarannya dari arah lain, Bu. Rumah kan mepet-mepet." Ibu Lastri mengangguk ragu lalu pamit. Setelah pintu tertutup, Bu Enda berdiri diam sebentar di ruang tamu. Yang membuat beliau tidak enak bukan suara ketukannya, tapi kenyataan bahwa tetangga mendengar sesuatu yang tidak mereka dengar sendiri dari dalam rumah. Malam-malam berikutnya selepas sholat Isya mulai terdengar suara dari langit-langit. Bunyinya seperti ketukan 3 kali, lalu berhenti. Kadang 5 kali, lalu berhenti. Tidak ada pola yang sama persis, tapi selalu muncul setelah Isya dan selalu dari arah langit-langit ruang tamu. Pak Harjono mendengarnya juga. Beliau tidak berkomentar banyak, hanya duduk, membaca tasbih, dan tidak mendongak ke atas. Bu Enda mulai membiasakan diri untuk tidak langsung bereaksi. Tapi setiap malam sebelum tidur, ada rasa tidak nyaman yang tidak bisa sepenuhnya beliau buang. Seperti tahu ada sesuatu yang sedang berjalan, tapi belum tahu kemana arahnya. 2 bulan berlalu setelah malam-malam ketukan di langit-langit itu. Tidak ada yang berubah secara drastis. Gangguan tetap muncul sesekali, tapi keluarga sudah mulai terbiasa, tidak bereaksi berlebihan. Sampai malam itu tiba, bulan kelima. Pak Harjono dan Bu Enda sudah tidur sejak setelah Isya. Adik Aryo juga sudah terlelap lebih awal. Hanya Aryo yang masih duduk di lantai ruang tamu, menonton film laga di televisi hitam putih 14 inci yang diletakkan di atas meja kayu pendek. Filmnya sedang di bagian yang menegangkan. Aryo tidak mau berhenti di tengah. Dia sudah mengantuk
tapi kakinya menolak bergerak ke kamar. Jarum jam di dinding menunjukkan hampir pukul 10. Lalu terdengar ketukan di pintu depan. 3 kali, pelan dan jelas. Aryo menoleh sebentar ke arah pintu, lalu kembali ke layar televisi. Pikirannya mungkin angin meniup sesuatu, atau mungkin ada kucing naik ke teras. Jam segini tidak ada orang yang bertamu. Beberapa detik berlalu, suara ketukan pintu itu datang lagi. Sama persis, jeda yang sama, keras yang sama. Aryo mematikan suara televisi dengan memutar tombol volume. Dia duduk diam mendengarkan. Tidak ada suara lain. Tidak ada suara langkah. Tidak ada suara orang berbicara di luar. Dia mulai sedikit tidak nyaman, tapi belum sampai takut. Lalu ketukan itu datang lagi. 5 kali, lebih keras. Seperti ada yang tidak sabaran. Aryo berdiri. Rasa kesalnya mengalahkan rasa tidak nyamannya. Filmnya terganggu. Malam-malam ada yang mengetuk pintu tanpa suara apa-apa sebelumnya. Dia berjalan cepat ke pintu dan membukanya dengan kasar. Pintu terbuka lebar. Aryo membeku di tempat. Di depan pintu berdiri seorang perempuan, tubuhnya tinggi, mengenakan gaun panjang putih lusuh yang ujungnya robek tidak rata. Rambutnya panjang hitam kusut masai, menjuntai ke depan dan ke samping, separuh menutupi wajahnya. Aryo tidak sempat memperhatikan detail lain, karena matanya langsung tertarik ke bagian bawah wajah perempuan itu. Mulutnya terbuka, lebar sekali, tidak wajar untuk ukuran mulut manusia. Dari dalam mulut itu sepasang gigi terjulur keluar, panjang dan berwarna kecoklatan. Ujungnya hampir menyentuh dadanya sendiri. Di antara gigi itu, lidah kecoklatan menjulur ke bawah hingga perutnya. Dari mulutnya keluar bau amis yang menyengat tajam, seperti ikan yang sudah busuk berhari-hari. Dan matanya, tidak ada iris sama sekali, hanya putih pucat dengan pembuluh darah merah yang pecah di setiap sudutnya. Kedua mata itu menatap langsung ke arah Aryo tanpa berkedip. Aryo berteriak sekencangnya yang dia bisa. Suaranya memecah kesunyian rumah. Dari kamar terdengar suara langkah kaki berat berlari. Pak Harjono muncul dari balik pintu kamar dengan wajah yang masih setengah mengantuk. Tapi begitu melihat Aryo berdiri gemetar di depan pintu yang terbuka lebar, beliau langsung berlari menghampiri. Aryo, ada apa? Aryo tidak bisa menjawab. Tangannya menunjuk ke depan pintu. Tubuhnya gemetar. Air mata dan ingus sudah bercucuran di wajahnya. Pak Harjono menarik bahu Aryo ke belakang dan menutup pintu dengan cepat. Beliau membuka sedikit celah untuk mengintip keluar. Teras kosong, halaman depan kosong. Pagar besi tertutup rapat seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda seseorang baru saja berdiri di sana. Tidak ada suara langkah menjauh, tidak ada bayangan yang bergerak. Bu Enda sudah berdiri di ambang pintu kamar, menggendong adik Aryo yang terbangun karena teriakan. Kenapa? Ada apa? Suaranya cemas. Gak ada apa-apa, kata Pak Harjono pelan, tapi nada suaranya tidak setenang kata-katanya. Malam itu Aryo tidur di kamar orang tuanya. Dia berbaring di antara Pak Harjono dan Bu Enda. Matanya terbuka menatap langit-langit kamar. Setiap kali mulai mengantuk, wajah perempuan itu muncul lagi di balik kelopak matanya. Mulut terbuka, mata putih, bau amis yang seolah masih tersisa di ingatannya. Dia benar-benar tertidur setelah adzan subuh terdengar dari masjid kampung. Sejak malam itu Aryo tidak pernah lagi begadang sendirian di ruang tamu. Setiap selesai sholat isya dia langsung masuk kamar. Tidak ada film, tidak ada alasan, tidak ada pengecualian. Dia tidak mau mengambil resiko itu lagi. Kejadian di depan pintu itu tidak pernah dibicarakan lagi secara panjang lebar. Pak Harjono tidak melarang, tapi caranya dia membuat Aryo dan Bu Enda juga memilih tidak mengungkit. Rumah tetap berjalan seperti biasa sampai 3 malam kemudian giliran Pak Harjono sendiri yang mendapat bagiannya.
Beliau baru pulang dari masjid setelah sholat maghrib. Sandal dilepas di teras, pintu depan dibuka pelan, karena beliau tahu anak-anak mungkin sudah mengantuk. Di ruang tamu, ada seseorang duduk di kursi panjang. Pak Arjono tidak langsung curiga. Dari posisi beliau berdiri di ambang pintu, yang terlihat hanya punggung dan samping wajah. Rambut disanggul rapi, mengenakan gaun merah yang biasa dipakai Bu Enda di rumah. Duduk dengan posisi menghadap ke dinding sisi kanan ruangan. "Bu, udah selesai makannya?" Tidak ada jawaban. Pak Arjono melangkah masuk, menaruh kunci motor di meja kecil dekat pintu. Sosok itu tidak bergerak sama sekali, tidak menoleh, tidak menyaut. Tidak ada tanda-tanda mendengar. "Bu Endah?" Beliau memanggilnya lebih keras kali ini. Sosok itu bergerak, tapi bukan menoleh. Dia bangkit dari kursi dengan gerakan yang sangat biasa, seperti orang yang selesai duduk lalu memutuskan untuk pergi. Tidak terburu-buru, tidak ada yang aneh dari cara bergeraknya. Lalu dia berjalan ke arah pintu depan yang masih terbuka, melewati Pak Arjono dengan jarak sekitar 2 langkah dan keluar ke teras. Pak Arjono mengikuti. Pikirannya waktu itu masih wajar. Mungkin Bu Enda sedang ingin udara segar atau ada sesuatu yang perlu dilihat di luar. Beliau sampai di halaman depan. Sosok itu sudah berada di dekat pagar. Lalu dari dalam rumah, tepatnya dari arah dapur, terdengar suara Bu Enda. "Pak, makanannya udah jadi. Ini saya bawa ke ruang tamu." Pak Arjono berdiri diam. Suara itu jelas, bukan dari luar, bukan dari kamar, tapi dari dapur. Dan itu suara Bu Enda yang sesungguhnya, lengkap dengan bunyi piring beradu pelan di atas nampan. Beliau menoleh ke dalam rumah. Bu Enda berdiri di ambang pintu dapur, membawa nampan berisi piring dan mangkuk sayur, menatap suaminya dengan ekspresi bingung, melihat Pak Arjono berdiri di halaman. Pak Arjono menoleh lagi ke depan. Halaman kosong, sosok bergaun merah itu tidak ada. Pintu pagar masih tertutup rapat. Tidak ada suara langkah yang menjauh, tidak ada bunyi engsel pagar bergerak. Hilang begitu saja. Pak Arjono berdiri di tempat itu beberapa saat. Beliau tidak berteriak, tidak berlari masuk. Hanya berdiri diam sambil bibirnya bergerak pelan, membaca doa. Bu Enda meletakkan nampan dan keluar menghampiri. Melihat wajah suaminya yang pucat, beliau tidak langsung bertanya, hanya berdiri di sampingnya menunggu. "Masuk dulu, Bu," kata Pak Arjono akhirnya. Beliau mengambil wudhu, lalu sholat sunnah 2 rakaat di kamar. Setelah selesai dan duduk di tepi tempat tidur, baru beliau menceritakan semuanya ke Bu Enda dengan suara pelan, supaya tidak didengar anak-anak. Bu Enda mendengarkan sampai selesai, tidak menyela, tidak berkomentar di tengah-tengah. Setelah Pak Arjono selesai bicara, beliau hanya mengusap dada dan diam beberapa detik. "Terus kita gimana, Pak?" Pak Arjono menghela nafas. "Kita nggak bisa pindah sekarang, belum ada uang." "Saya tahu, tapi kalau terus begini, kita bertahan. Tapi ada aturannya sekarang." Pak Arjono berbicara pelan tapi serius. "Selepas Isya, semua masuk kamar. Jangan ada yang duduk-duduk sendiri di ruang tamu malam hari. Sebelum maghrib saya minta kita baca doa dulu sebelum keluar rumah. Dan yang paling penting, apapun yang muncul, jangan digubris." Bu Enda mengangguk. "Kita cuma numpang di sini, Bu. Selama kita tidak memancing, mudah-mudahan tidak ada yang perlu ditakuti." Aturan yang Pak Arjono tetapkan malam itu bukan sekedar omongan. Keesokan harinya langsung dijalankan dan bertahan sampai berbulan-bulan sesudahnya. Setiap menjelang maghrib Pak Arjono membaca doa sebelum starter motor. Bu Enda memastikan semua anggota keluarga sudah di dalam rumah sebelum matahari terbenam. Setelah sholat Isya tidak ada yang duduk-duduk di ruang tamu. Semua masuk kamar, pintu ditutup. Sederhana, tapi konsisten. Gangguan tidak berhenti sepenuhnya, tapi sifatnya berubah.
Tidak selalu hadir setiap malam, tidak selalu menampakkan sesuatu. Kadang seminggu penuh tidak ada apa-apa, lalu tiba-tiba muncul lagi dalam bentuk yang berbeda. Salah satu yang paling sering dialami Bu Enda adalah suara langkah di dapur saat tengah malam. Bunyinya pelan, seperti orang yang berjalan hati-hati di atas ubin. Bukan suara keras, bukan suara berlari, hanya langkah biasa yang terdengar jelas di tengah rumah yang sunyi. Beliau tidak bangun untuk mengecek, sudah tahu tidak ada gunanya. Yang lebih mengganggu adalah bukti yang tersisa di pagi hari. Beberapa kali Bu Enda menemukan posisi gelas di rak dapur berubah. Gelas yang semalam diletakkannya dengan gagang menghadap kanan, paginya menghadap kiri. Bukan jatuh, bukan bergeser, hanya berbalik arah. Tapi sepertinya sengaja dipindahkan. Pertama kali terjadi, beliau menceritakannya kepada Pak Harjono saat sarapan. Pak Harjono mendengarkan, lalu meletakkan sendoknya. "Biarkan saja, Bu, yang penting gak ganggu kita langsung." Bu Enda tidak membantah, tapi sejak itu beliau membiasakan diri tidak terlalu memperhatikan posisi benda-benda di dapur setiap pagi. Aryo, di sisi lain, pelan-pelan mulai berubah caranya menghadapi rumah itu. Rasa takut yang dulu menguasainya setelah malam di depan pintu tak hilang sepenuhnya, tapi bergeser menjadi sesuatu yang lebih mirip kewaspadaan. Dia tahu aturan keluarga dan menjalankannya tanpa perlu disuruh 2 kali. Setelah Isya, langsung masuk kamar. Tidak ada pengecualian. Di sekolah dan di antara teman-teman bermainnya, Aryo tidak pernah menyebut apa-apa tentang rumah itu. Bukan karena takut tidak dipercaya, tapi karena rasanya memang tidak perlu. Itu urusan di dalam rumah, dan dia memilih menyimpannya di sana. Kejadian yang melibatkan Bu Enda langsung terjadi pada satu malam di bulan ke-8 mereka tinggal di sana. Beliau terbangun sekitar pukul 11:30 karena haus. Pak Harjono masih tidur di sampingnya. Bu Enda bangkit pelan, keluar kamar, dan berjalan menuju dapur. Untuk sampai ke dapur, beliau harus melewati ruang tamu. Saat melintas di ambang pintu ruang tamu, sudut matanya menangkap sesuatu di pojok kiri ruangan yang gelap. Bu Enda berhenti. Di sudut itu ada sosok duduk bersandar ke tembok. Kepalanya menunduk ke depan. Rambut panjang hitamnya terurai ke bawah, menjalar ke lantai dan menyebar ke berbagai arah, sampai hampir ke tengah ruangan. Beliau tidak berteriak. Beliau berdiri diam di ambang pintu. Jantungnya berdegup keras, tapi kakinya tidak bergerak. Tangannya meraba dinding di sebelah kirinya, mencari saklar lampu. Jarinya menemukan saklar. Beliau menekannya. Lampu ruang tamu menyala. Sudut kiri ruangan kosong. Tidak ada sosok yang menyeramkan. Tidak ada rambut yang menjalar di lantai. Bu Enda menghela nafas pelan. Beliau mematikan lampu dan melanjutkan langkah ke dapur. Tapi sebelum masuk dapur, beliau tidak tahu kenapa matanya menoleh sekali lagi ke sudut ruangan. Sosok itu berdiri sekarang, bukan duduk lagi. Berdiri tegak di pojok yang sama. Tubuhnya membelakangi Bu Enda. Wajah menghadap ke tembok. Rambut panjang hitam itu masih menjalar di lantai, membentuk hamparan hitam di sekitar kakinya. Bu Enda membalikkan badan. Dia berjalan ke dapur, mengambil segelas air dari teko. Meminumnya berdiri di depan meja dapur, lalu berjalan kembali ke kamar tanpa menoleh ke arah ruang tamu sama sekali. Pagi harinya, saat Pak Harjono selesai sholat subuh, duduk di ruang tamu, Bu Enda menceritakan semuanya dengan suara datar. Pak Harjono mendengarkan sampai selesai, lalu mengangguk pelan. "Ibu sudah benar. Tidak perlu bereaksi." Beliau diam sebentar. "Kita terus berdoa. Itu yang bisa kita lakukan." Berbulan-bulan setelah kejadian di ruang tamu itu, kehidupan keluarga Aryo berjalan dalam ritme yang sudah mereka bentuk sendiri. Tidak ada yang dramatis, tidak ada yang berubah besar-besaran. Hanya rutinitas yang dijalankan dengan lebih hati-hati dari keluarga pada umumnya. Sampai malam Jumat Legi tiba.
Pak Harjono ikut latihan karate setiap Jumat malam di pusat olahraga dekat perumahan Kenanga Indah. Beliau sudah rutin ke sana sejak sebelum pindah ke Taman Sari. Latihan biasanya selesai sekitar pukul 8 malam. Perumahan Kenanga Indah dan area sekitarnya memang dikenal tidak nyaman untuk dilewati malam hari. Bukan karena rawan kejahatan, tapi karena sepi. Lampu penerangan jalan hanya ada di beberapa titik. Sebagian besar rumah sudah mengunci pintu dari dalam begitu maghrib lewat. Jalanannya nyaris tidak ada yang melintas setelah pukul 7. Pak Harjono sudah terbiasa dengan rute itu, melewati beberapa ruko yang tutup sejak sore, lalu masuk ke jalan yang lebih sempit sebelum akhirnya tembus ke area lapangan sepak bola yang terbuka lebar. Dari lapangan tinggal lurus beberapa menit sampai ke rumah. Malam itu tidak ada yang berbeda sampai beliau memasuki area lapangan. Motor melaju di jalan setapak yang membelah lapangan. Kanan kiri hanya rumput dan tanah terbuka. Tidak ada pohon besar, tidak ada bangunan di dekat situ. Angin bertiup pelan dari arah barat. Lalu tiba-tiba Pak Harjono merasakannya. Ada beban di punggungnya. Bukan beban dari barang bawaan. Beliau tidak membawa apa-apa di punggung. Ini berbeda. Seperti ada sesuatu yang menempel dari belakang, melingkar dari sisi kanan ke kiri, terasa dingin dan berat sekaligus. Makin lama, makin terasa menekan. Pak Harjono tidak berhenti. Beliau mengecek spion kiri. Jalan di belakangnya kosong. Tidak ada kendaraan, tidak ada orang berjalan. Tidak ada apa-apa selain jalan setapak yang memanjang ke belakang. Beliau tidak menoleh langsung. Tangan kanannya turun ke pangkuan, meraba tasbih yang selalu beliau simpan di saku celana. Jari-jarinya menggenggam tasbih itu erat dan bibirnya mulai bergerak membaca doa, tanpa suara, tanpa berhenti, dari lapangan sampai ke ujung jalan. Beban itu tidak hilang, justru semakin terasa berat saat motor keluar dari area lapangan dan memasuki jalan kampung menuju rumah. Dinginnya menempel di punggung sampai ke bahu. Pak Harjono terus membaca doa, tidak mempercepat laju motor, tidak panik, tidak berhenti. Begitu motor masuk ke halaman depan rumah dan beliau mematikan mesin, beban itu lenyap. Seketika, seperti ada yang melompat turun begitu roda motor menginjak tanah halaman. Pak Harjono duduk sebentar di atas motor yang sudah mati, mengambil nafas panjang. Tangannya masih menggenggam tasbih. Beliau masuk ke dalam rumah. Aryo dan adiknya masih duduk di ruang tamu. Pak Harjono menyapa mereka dengan nada biasa, tapi Bu Enda yang langsung menatap wajah suaminya tahu ada yang tidak beres. Setelah anak-anak masuk kamar, Bu Enda menghampiri. "Pak, kenapa? Wajahnya pucat." Pak Harjono duduk di kursi. "Tadi di lapangan bola, ada yang nempel di punggung. Dari lapangan sampai depan rumah. Begitu masuk halaman, hilang." Bu Enda diam sejenak. "Kelihatan, Pak?" "Enggak, di spion juga enggak ada apa-apa. Tapi kerasa jelas, berat, dingin." Bu Enda menarik kursi dan duduk di depan suaminya. Pak Harjono mulai menceritakan lebih rinci. Dari saat memasuki lapangan, posisi tangannya di tasbih, sampai sensasi beban yang menghilang begitu masuk ke halaman. Beliau belum selesai bercerita ketika dari luar rumah, dari arah halaman depan, terdengar suara. Suara perempuan menangis, bukan samar-samar. Bukan seperti suara yang tertiup angin dari kejauhan. Tangis itu jelas, keras, dan melengking, dengan jeda yang tidak teratur. Seperti orang yang menangis sambil menahan nafas, lalu pecah lagi. Pak Harjono dan Bu Enda saling bertatapan. Suara tangisan itu tidak berhenti. Aryo yang tadinya sudah setengah mengantuk di kamar, langsung terjaga begitu mendengarnya. Belum sampai 1 menit dia sudah berdiri di ambang pintu kamar. Matanya mencari ibunya. Bu Enda langsung membuka tangan dan Aryo merapat ke sampingnya. Adik kecil mereka mulai rewel.
Suaranya yang cempreng bercampur dengan suara tangis dari luar. Semua di sini. Pak Harjono berdiri. Suaranya pelan tapi tegas. Jangan kemana-mana. Beliau berjalan ke pintu depan dan melangkah ke teras. Begitu Pak Harjono berdiri di luar, suara tangisan itu bergeser. Tidak lagi dari halaman depan, tapi dari sisi kiri rumah, tepat dari arah kamar mandi luar. Pak Harjono berjalan ke sana. Kamar mandi itu pintunya tertutup rapat dari luar. Tidak ada tanda-tanda apapun, tapi suara tangisnya jelas sekali, seperti bersumber dari balik dinding. Beliau berdiri di depan pintu kamar mandi. Suara itu bergeser lagi, kembali masuk dalam rumah, ke arah ruang tamu. Pak Harjono kembali masuk. Ruang tamu kosong. Bu Enda dan anak-anak masih berdiri di dekat pintu kamar. Suara tangis terdengar menggema di antara dinding ruang tamu, seolah tidak punya sumber yang jelas. Pak Harjono berdiri di tengah ruang tamu. Suara bergeser ke dapur. Beliau mengikuti. Berjalan pelan melewati ruang makan kecil menuju pintu dapur. Sampai di ambang pintu dapur, beliau berhenti. Suara tangisan itu berhenti total. Tidak ada apa-apa. Dapur gelap dan sunyi. Tidak ada angin masuk dari ventilasi. Bahkan suara jangkrik yang biasanya selalu terdengar dari luar pun tidak ada malam itu. Pak Harjono berdiri diam di sana selama kurang lebih 5 menit. Lalu dari halaman belakang suara tangisan itu muncul kembali. Kali ini tidak berpindah-pindah, sumbernya tetap dari arah pohon jambu air di sudut halaman belakang. Pak Harjono kembali ke ruang tamu. Bu, ambilkan Al-Quran, tasbih, sama senter, cepat. Bu Enda bergeser ke kamar. Pak Harjono berlutut di depan Aryo. Kamu jaga adik di sini. Duduk di kasur, pegang adikmu. Kalau takut, baca ayat kursi. Bapak sama ibu keluar sebentar. Aryo mengangguk. Bibirnya ditekan rapat tapi dia tidak menangis. Pak Harjono dan Bu Enda berjalan ke halaman belakang. Bu Enda memegang senter. Pak Harjono membawa Al-Quran dan tasbih di tangan kiri. Cahaya senter menyapu halaman belakang. Di cabang pohon jambu air yang paling besar, ada sosok tergantung. Bu Enda hampir kehilangan keseimbangan. Pak Harjono menggenggam tangannya erat-erat, tanpa berkata apa-apa. Sosok itu tergantung dengan tali tambang yang melilit kuat di leher. Wajahnya membiru, dengan garis-garis hitam di beberapa bagian pipi dan dahi. Ada luka terbuka di leher, tempat tali itu melilit. Darah kering berwarna coklat tua membeku di sana dan membasahi bagian depan pakaiannya. Baju tidur yang dikenakannya lusuh. Warnanya tidak bisa ditebak lagi karena penuh noda darah dan tanah. Robek di bagian lengan dan betis, memperlihatkan lebam keunguan di kulit bawahnya. Kepalanya menunduk ke samping. Rambut panjang kusutnya menjuntai ke bawah. Ujungnya hampir menyentuh tanah, dan matanya terbuka. Bola matanya sedikit menonjol keluar, berwarna kemerahan dengan pembuluh darah yang pecah, tidak berkedip. Menatap lurus ke arah Pak Harjono dan Bu Enda. Pak Harjono tidak mundur. Beliau menggenggam tangan istrinya lebih erat. Dia minta didoakan, katanya pelan. Beliau membuka Al-Quran. Bu Enda memegang senter dengan tangan yang gemetar. Menerangi halaman, cukup untuk mereka bisa berdiri dengan stabil. Pak Harjono mulai membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, berulang-ulang, tidak berhenti. Sesekali beliau membaca doa dengan suara yang lebih keras, seperti orang yang berbicara langsung pada seseorang yang ada di depannya. Bu Enda membaca tasbih di sampingnya dengan suara lirih. Mereka berdiri di sana sekitar setengah jam. Perlahan mata sosok yang tergantung itu mulai menutup. Bukan sekaligus, tapi sedikit demi sedikit. Seperti orang yang sangat kelelahan dan akhirnya menyerah untuk tidur. Ketika mata itu benar-benar tertutup, Pak Harjono berhenti membaca sejenak. Beliau menarik nafas panjang, lalu berbisik, "Sudah." Mereka berdua mundur perlahan. Satu langkah, lalu langkah berikutnya. Tidak berbalik badan, tidak berlari.
sampai punggung mereka menyentuh kusen pintu dapur. Baru mereka masuk. Dan sosok itu yang tadi tergantung hilang entah kemana. Dari ruang tamu, Aryo duduk di kasur tipis yang digelar di lantai, memeluk adiknya dari belakang. Di tangannya ada mainan mobil-mobilan kecil yang dia ambil dari bawah meja untuk mengalihkan perhatian adiknya. Adik kecil itu sudah tidak menangis, tapi masih terjaga dengan mata yang berat. Bu Enda langsung duduk di samping Aryo dan melingkarkan lengannya. Pak Arjono mengunci pintu belakang, lalu pintu depan. Beliau tidak mematikan lampu ruang tamu malam itu. Seluruh keluarga tidur dalam satu kamar sampai pagi. Hari-hari setelah malam Jumat Legi itu terasa berbeda. Tidak ada lagi ketukan dari langit-langit selepas sisa. Tidak ada lagi suara tangisan dari halaman. Tidak ada lagi sosok berdiri di sudut ruang tamu saat lampu dimatikan. Rumah itu terasa seperti rumah biasa. Untuk pertama kalinya sejak mereka tinggal di sana. Setelah malam di pohon jambu air itu, rumah terasa berbeda. Bukan berbeda dalam arti semua gangguan hilang sepenuhnya, tapi intensitasnya tidak pernah lagi mencapai titik yang sama. Sesekali masih ada suara kecil yang tidak jelas sumbernya, atau perasaan tidak nyaman yang muncul tiba-tiba di sudut tertentu. Tapi keluarga Aryo sudah tahu cara menghadapinya. Tidak panik, tidak terprovokasi, dan terus berdoa. Pak Arjono punya satu kalimat yang selalu beliau ulang setiap kali ada anggota keluarga yang mulai gelisah. Kita cuma numpang tinggal. Dia yang pertama kali ada di sini. Yang penting kita gak usah sombong, gak usah takut berlebihan, dan selalu ingat sama yang di atas. Kalimat itu bukan sekedar penghibur. Bagi keluarga itu, kalimat itu adalah pegangan yang membuat mereka bertahan selama 8 tahun penuh di rumah petak Taman Sari, yaitu waktu itu tahun 1991. Di tahun 1999, kondisi ekonomi keluarga akhirnya membaik. Dagangan Pak Arjono berkembang, dan beliau berhasil menyisihkan cukup uang untuk membeli rumah kecil di daerah Suryo Diningratan. Tidak besar, tapi cukup untuk keluarga mereka. Pindahan dilakukan siang hari. Semua barang diangkut satu persatu ke bak truk sewaan. Aryo yang waktu itu sudah SMA ikut mengangkat kardus dan kasur. Adiknya yang sudah tidak lagi balita berlarian di halaman depan sambil menunggu. Sebelum menyerahkan kunci ke Pak Kasno, Pak Arjono berdiri sebentar di depan pintu rumah yang sudah kosong. Beliau menatap ke dalam. Ruang tamu tanpa perabotan, dinding yang mulai kusam, lantai yang sudah retak di beberapa bagian. Beliau tidak berkata apa-apa, hanya diam beberapa detik, lalu berbalik dan menyerahkan kunci ke Pak Kasno yang sudah menunggu di tepi jalan. Di rumah baru tidak ada gangguan, tidak ada suara aneh, tidak ada udara dingin yang mengendap, tidak ada yang berubah posisi di rak dapur. Keluarga Aryo menjalani hari-hari yang benar-benar biasa untuk pertama kalinya dalam 8 tahun. Beberapa hari setelah pindah, ada ketukan di pintu rumah baru mereka. Pak Arjono membuka pintu. Di depannya berdiri seorang laki-laki yang beliau tidak langsung kenal. Sampai orang itu memperkenalkan diri sebagai Pak Sugeng, penghuni baru rumah kontrakan lama. Wajah Pak Sugeng pucat, matanya sembab, seperti orang yang sudah beberapa malam tidak tidur nyenyak. Setelah duduk dan minum air yang disuguhkan, Pak Sugeng bercerita. Baru seminggu menempati rumah itu, beliau sudah sering mendengar suara tangis dari arah halaman belakang. Awalnya dikira suara tetangga, tapi suatu malam, beliau terbangun dan mendapati dirinya sudah berdiri di halaman belakang, di bawah pohon jambu air, tanpa tahu bagaimana bisa sampai di sana. Pak Arjono, Bapak 8 tahun di sana, pasti tahu sesuatu. Tolong kasih tahu saya, Pak. Pak Arjono diam sejenak, lalu menjawab dengan tenang. Saya nggak bisa cerita banyak, Pak. Tapi kalau Bapak mau tetap tinggal di sana, saya cuma punya satu pesan. Jangan keluar rumah setelah jam 10 malam. Dan kalau dengar suara tangis dari pohon jambu air itu, jangan dilihat. Bacakan Al-Fatihah dari dalam rumah saja. Pak Sugeng mengangguk pelan.
tapi wajahnya tidak menunjukkan rasa puas. Beliau pamit tidak lama setelah itu dan tidak pernah datang lagi sesudahnya. Beberapa tahun kemudian Pak Harjono tidak sengaja bertemu Pak Kasno di pasar. Mereka mengobrol sebentar di pinggir lapak sayur. Obrolan mengarah ke rumah kontrakan lama. "Gimana rumah itu sekarang Pak Kasno?" Pak Kasno menggeleng pelan. "Gonta-ganti terus Pak, paling lama setahun, paling cepat seminggu. Saya sudah cat ulang, ganti atap, pasang keramik baru. Tapi tiap mau selesai renovasi, penghuninya malah pindah duluan, sekarang kosong lagi." "Belum ada yang ngontrak?" "Belum, warga sekitar sudah pada tahu. Malah sekarang rumah itu dipanggil kandang bubrah sama orang-orang kampung sana." Pak Harjono mengangguk. "Siapa yang pertama menyebutnya?" "Gak tahu, tiba-tiba sudah jadi nama itu." Pak Kasno terdiam sebentar, lalu berkata pelan, "Mungkin memang rumah itu gak cocok buat ditinggali orang." Pak Harjono menatapnya sebentar. "Mungkin gak ada yang cocok Pak." Pak Kasno menghela nafas panjang. Mereka berpisah di ujung lorong pasar tanpa banyak kata lagi. Aryo tumbuh menjadi dewasa. Dia kuliah di Yogyakarta, bekerja, dan akhirnya berkeluarga. Kehidupannya berjalan normal seperti orang-orang pada umumnya. Dia tidak terlalu percaya hal-hal mistis, meski dia sendiri pernah mengalaminya langsung di masa kecil. Tapi setiap kali kalender menunjukkan malam Jumat Legi, bayangan itu selalu muncul sekilas. Perempuan berdiri di depan pintu, gaun putih lusuh, rambut kusut masai, mulut terbuka dengan gigi kecoklatan menjulur, dan sepasang mata putih tanpa iris yang menatap tanpa berkedip. Bayangan itu hanya bertahan beberapa detik, lalu hilang sendiri. Aryo tidak pernah menceritakannya kepada siapapun, bukan karena takut, tapi karena menurutnya ada hal-hal yang memang lebih baik disimpan sebagai pelajaran, bukan diulang sebagai cerita menakutkan. Rumah petak di Taman Sari itu mengajarinya satu hal yang dia pegang sampai dewasa, bahwa ada batas antara dunia yang kita tinggali dan sesuatu yang memang sudah lebih dulu ada di sana. Dan selama manusia tidak melampaui batas itu dengan sombong, keduanya bisa berjalan berdampingan, meski tidak selalu nyaman. Itulah akhir dari kisah kali ini. Sampai jumpa lagi di kisah baru berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.